Indonesia, di situ memang kalian tidak membuat buklet secara khusus, tetapi bahasa Indonesia itu adalah nilai dari keseluruhan buklet yang kalian buat. Jadi bahasa di dalamnya, terus tanda baca yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu apa saja yang harus digunakan, dan pada saat kalian presentasi, bagaimana cara kalian mempresentasikan, apakah kalian pede, apakah bahasa yang kalian buat itu terlalu berbelit-belit atau mudah difahami, itu adalah salah satu penilaian bahasa Indonesia. Gitu ya teman-teman. Jadi bahasa Indonesia itu tidak membuat buklet secara khusus, tetapi penilaiannya adalah buklet yang sudah kalian buat itu dinilai secara keseluruhan dan presentasinya akan dinilai dan masuk ke dalam nilai bahasa Indonesia. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, poin-poin apa saja yang akan diberikan dalam penilaian bahasa Indonesia tersebut ya teman-teman. Nah, untuk SBDK itu akan dinilai dari kreativitas puding. Jadi kreativitas puding pada saat kalian membuat puding itu tidak hanya masuk ke dalam pelajaran IPS saja, tetapi kreativitas puding, kalian membuat puding terus selalu kalian kreasikan dengan apa, itu akan dinilai juga, akan masuk ke dalam nilai SBDK seperti itu. Lalu selain dinilai dari kreativitas pudingnya, SBDK pun akan dinilai dari kreativitas saat kalian membuat buklet. Nah, bukletnya itu komposisi warnanya yang kalian buat seperti apa, lalu bersih, tulisannya rapih, itu salah satu penilaian tersendiri dalam SBDK dalam buklet yang kalian buat gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa pada saat SBDK, walaupun kalian tidak secara khusus membuat proyek sendiri dalam kelas 4 ini, tetapi SBDK-nya itu dinilai dari kreativitas puding yang kalian buat, dan yang kedua adalah kreativitas pada saat kalian membuat buklet. Entah itu adalah komposisi warnanya, bahasanya seperti apa, tidak acak-acakan, kebersihannya seperti apa, lalu kerapihan buklet itu seperti apa, itu akan Ibu nilai dan akan masuk ke dalam nilai SBDK. Oke teman-teman, untuk pelajaran fikih kita sudah membahas tentang yang namanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Untuk kali ini teman-teman hanya menjelaskan tata cara sholat Idul Fitri. Nanti teman-teman bisa lihat di layar teman-teman dan perhatikan, ini adalah di halaman ini membicarakan atau menulis tentang tata cara sholat Idul Fitri. Nanti teman-teman semua ditulis 1 sampai akhir atau sampai 1 sampai semuanya ya teman-teman. Nah, itu untuk teman-teman semua perhatikan di layar teman-teman semua. Di sini adalah menjelaskan tentang adab bertamu ya teman-teman. Nanti teman-teman semua tolong dijelaskan adab-adab bertamu itu apa-apa saja. Kalau untuk menambah nilainya lagi, teman-teman semua boleh ditulis hadisnya, boleh artinya, boleh Arab dan artinya, dan itu akan menambah nilai teman-teman semua. Nah, di situ ada beberapa adab-adab kita dalam bertamu. Nah, teman-teman semua ditulis dengan rapi dan bagus teman-teman. Selanjutnya untuk Quran hadis, teman-teman pelajarannya adalah setelah kita sholat Idul Fitri, setelah kita bertamu kepada tetangga, dan semua itu ada adabnya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita adalah menulis atau membacakan nantinya ya teman-teman ya, setelah ditulis dibacakan hadis tentang silaturahim ya teman-teman. Nah teman-teman nanti dipresentasikan, bacaannya harus benar, bagus, beserta artinya. Mungkin itu saja untuk pelajaran PAI ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan sukses. Sudah menjelaskan tentang mata pelajaran lain ya teman-teman. Nah sekarang Bu Indah ingin menjelaskan mata pelajaran
pelajaran IPA yang akan kalian kerjakan nanti di buklet yang kalian buat ya teman-teman. Nah, tugasnya adalah kalian harus melakukan kegiatan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, contohnya seperti apa ya teman-teman ya? Sebelum Bu Indah ke contohnya, Indah ingin menjelaskan dulu ya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan nih teman-teman. Nah, contohnya itu misalkan kalian ketika mau Hari Raya Idul Fitri, kalian beres-beres rumah dong. Misalkan kalian ingin memindahkan meja nih teman-teman, ternyata kalian sudah bosan dengan posisi meja yang lama dan akhirnya kalian ingin memindahkan meja. Bu Indah ingin beresin keadaan ruang tamu Bu Indah nih misalkan ya, terus Bu Indah bosan nih mejanya ada di sini gitu kan, terus Bu Indah ingin pindahin ke sebelah gitu. Oke. Tapi kayaknya kurang pas ya teman-teman ya. Pindah lagi ke sini. Menurut kalian gaya apa yang terjadi ketika Bu Indah memindahkan meja tersebut? Ya, gaya dorongan dan gaya tarikan. Nah, oke teman-teman, kalian sudah paham ya, ketika kalian membereskan rumah, kalian jelaskan gaya apa yang terjadi ketika kalian membereskan rumah. Oke teman-teman, tadi kan Bu Indah sudah menjelaskan tentang gaya. Sekarang Bu Indah menjelaskan tentang gerak ya teman-teman. Oke, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Nah, contohnya seperti apa ya teman-teman? Contohnya seperti ini. Ini ada botol, oke? Lihat ya, botolnya ada di tengah. Terus Bu Indah pindahin ke sebelah kanan ujung. Nah, berarti dia adanya apa nih teman-teman? Oke, berarti dia adanya gerak suatu benda. Oke, nah nanti tugas kalian adalah kalian presentasikan ketika kalian bersih-bersih di rumah menjelang Hari Idul Fitri. Kalian videoin apa yang terjadi ketika kalian memindahkan bangku, meja, atau nyapu. Itu gaya dan gerak apa yang kalian alami. Oke, jangan lupa kalian jelaskan ya teman-teman. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Baik teman-teman. Di sini nanti Bapak akan menjelaskan kepada teman-teman tugas proyeknya tahun ini untuk ujian tahun ini. Jadi untuk ujian tahun ini kan agak berbeda ya teman-teman dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya teman-teman ujiannya dengan tertulis, tapi untuk tahun ini nanti teman-teman ujiannya itu ujian akhir tahunnya itu dengan proyek. Nah di kelas 4 ini ada nanti Bu Dwi akan menjelaskan. Nah pelajaran Bapak SKI masuk ke dalam satu proyek, yaitu berupa buklet. Jadi dalam buklet ini ada beberapa mata pelajaran termasuk SKI. Nah Bapak akan menjelaskan kepada teman-teman tugas apa yang harus teman-teman buat dalam buklet itu untuk mata pelajaran SKI. Nah gini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu akan membuat teks ceramah. Ceramahnya tentang apa? Ceramahnya tentang hijrah dan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana sudah kita pelajari ya teman-teman di pelajaran SKI itu, kita belajar tentang dakwah Rasul, tentang hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah. Nah teman-teman nanti menjelaskan di dalam ceramah itu peristiwa hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah, sebabnya kenapa. Nah, nanti itu teman-teman bisa menjelaskan di situ. Teman-teman juga menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin. Ya, kenapa? Karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah disebut atau dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman akan jelaskan itu. Nah, nanti teman-teman Bapak akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana membuat teks ceramah. Yang pertama adalah teman-teman
ucapkan salam. Jadi sebelum ceramah ucapkan salam. Contoh misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya muqaddimah. Muqaddimahnya ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Bapak kan contohnya misalnya seperti ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan terus-terusnya. Yaitu salah satu contoh muqaddimah. Teman-teman bisa nanti mengambil contoh yang lain selain muqaddimah itu. Nah, setelah teman-teman baca muqaddimah, maka teman-teman selanjutnya adalah salam penghormatan. Salam penghormatan itu bisa misalnya kalau teman-teman ada di ini kan, karena kita nanti audiensnya adalah nanti masyarakat umum atau misalnya di Robani, maka teman-teman bisa salam penghormatan misalnya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati misalnya para ustadz, para kiai gitu. Tergantung teman-teman di mana teman-teman akan ceramah. Ya, itu salam penghormatan. Selanjutnya teman-teman, setelah itu selesai, teman-teman ucapkan ucapan syukur. Ucapan syukur itu ada tadi kan ada muqaddimah, maka ucapan syukur misalnya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan seterusnya. Itu ucapan syukur. Setelah selesai teman-teman membaca apa? Sholawat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Misalnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan seterusnya. Itu contoh sholawat salam. Setelah itu semua selesai teman-teman, baru teman-teman masuk kepada isi materi atau penjelasan inti dari materi yang akan teman-teman sampaikan. Apa materinya? Penjelasan tentang hijrah dan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Di sini teman-teman menjelaskan itu. Setelah teman-teman selesai menjelaskan itu semua, maka teman-teman selanjutnya adalah langkah selanjutnya mengambil kesimpulan dari teman-teman yang jelaskan tadi. Setelah selesai kesimpulan, baru ucapkan salam. Kalau memang ada doa, ditutup dengan doa. Ya teman-teman ya, itu urutannya. Urutan bagaimana teman-teman membuat teks ceramah. Nah, Bapak kasih contoh teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa, ini hanya contoh urutannya aja. Teman-teman kalau memang nanti lupa bisa dilihat di sini. Ya, nanti akan di-share di video yang penjelasan lebih lanjut oleh Bu Dwi ya. Oke, teman-teman. Itu saja penjelasan dari Bapak. Semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tentang proyek akhir tahun kelas 4. Jadi kalian wajib untuk menyelesaikan proyek yang sudah ditentukan oleh guru-guru semua, guru-guru yang sudah mengajar di kelas 4. Lalu kalian kumpulkan. Jadi gini teman-teman, ada jadwalnya. Jadi untuk jadwal pengumpulannya itu tanggal 3 sampai tanggal 9 Juni itu adalah tanggal dimana kalian membuat puding dan buklet ya teman-teman, dari semua pelajaran yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sedangkan tanggal 10 sampai tanggal 12 itu adalah jadwal kalian untuk presentasi tugas buklet yang sudah kalian buat di tanggal 3 dan tanggal 9 sebelumnya, seperti itu. Jadi jangan lupa tanggal 3 sampai tanggal 9 itu kalian membuat puding, dan jangan lupa ya, pada saat kalian membuat puding di video dan kalian presentasikan seperti apa pudingnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi tanggal 3 sampai tanggal 9 kalian membuat puding dan kalian membuat buklet yang sudah ditentukan oleh Bu Dwi. Lalu tanggal 10 sampai tanggal 12 itu kalian presentasikan di masing-masing pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, ada IPA, SKI, ada fikih. Jadi kalian nanti buat Jadi nanti kalian buat buklet sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, setelah kalian buat bukletnya, jangan lupa tanggal 10 sampai tanggal 12 itu adalah waktu presentasi kalian untuk
mempresentasikan buklet atau hasil puding yang sudah kalian buat tadi. Khusus untuk SKI kalian ceramah ya teman-teman. Jadi hubungannya tidak berhubungan dengan si puding, tetapi berhubungan dengan Idul Fitri di rumah saja atau hijrah gitu teman-teman. Jadi untuk SKI itu kalian ceramah dan nanti kalian kirimkan ke Bu Dwi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi Ibu harap kalian sudah paham. Kalau memang kalian belum paham, silahkan bisa japri ke Bu Dwi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita selesai, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.